motivasi dan inspirasi. Halo sahabat sukses, bersama saya Sahari dalam motivasi inspirasi. Dalam motivasi perdana ini, saya akan menyajikan tema hakikat puasa. Ada orang beranggapan bahwa puasa itu hanya menahan haus dan lapar dengan mengabaikan yang lainnya. Tapi sebenarnya, kategori atau definisi dari puasa jauh lebih agung dan lebih luhur dari sekedar menahan haus dan lapar. Kenapa demikian? Karena menahan haus dan lapar itu baru sebagian kecil dari berpuasa. Sebenarnya ada 3 hal yang harus dikendalikan dalam berpuasa. Yang pertama itu adalah pikiran. Yang kedua itu adalah ucapan. Dan yang ketiga itu adalah perbuatan. Dari pikiran, ucapan, dan perbuatan, ketiga ini akan bersatu di dalam diri kita. Itu yang disebut dengan karakter. Karakter inilah yang menjadi diri kita. Jadi kemana kita pergi, itu akan ditentukan oleh 3 hal ini. Orang akan menilai kita dari 3 hal ini. Cara kita berpikir, cara kita berkata atau berucap, dan cara kita berbuat. Apabila kita gagal mengendalikan pikiran kita, maka kita akan selalu untuk berbuat jahat, berpikiran negatif, dan untuk memuaskan nafsu ketamakan. Makanya dalam puasa itu pertama kali harus dikendalikan adalah pikiran. Karena pikiran itu adalah sentral. Apabila pikiran tidak terkendalikan, maka ucapan dan perbuatan itu pasti akan bernuansa ke yang negatif. Tetapi kalau pikiran yang terkendali dengan baik, maka ucapan dan perbuatannya atau tindakan jasmaninya akan cenderung berbuat ke arah yang lebih positif. Ini ketiga hal ini harus kita perhatikan. Pikiran dilambangkan seperti seekor kera. Kenapa kita lambangkan sebagai seekor kera? Karena pikiran itu bergerak sangat cepat. Ketika kita berada di sini, pikiran kita sudah bisa berada di Pekanbaru, bisa di Padang, bahkan bisa berada di Amerika. Itu cepatnya pikiran. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka pikiran ini akan menjadi musuh kita yang paling berbahaya. Itu yang disebut dengan bahaya laten. Orang mengatakan bahwa musuh yang paling besar adalah pikiranmu. Musuh yang paling besar adalah dirimu sendiri. Makanya, kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Sebaliknya, teman yang paling baik juga pikiranmu. Dan teman yang paling baik juga di dalam dirimu. Kenapa? Apabila seseorang mampu mengendalikan pikiran dengan baik, maka pikiran itu bisa menjadi sahabat yang sangat setia buat dirinya maupun orang lain. Apabila kita tidak mampu mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan, ketiga hal ini akan bermanifestasi dalam 3 hal yang sangat menakutkan. Yang pertama adalah kebencian terhadap segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan kebencian ini bisa mengakibatkan terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Yang kedua adalah keserakahan terhadap segala sesuatu yang menyenangkan. Dia akan melekat pada kesenangan tersebut. Yang ketiga itu adalah kebodohan. Kebodohan ini adalah orang yang tidak punya pengetahuan sehingga gampang atau mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ketiga hal ini bisa menjadi senjata untuk membunuh diri kita secara perlahan-lahan. Apabila kita mampu mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan, ketiga hal ini akan bermanifestasi menjadi 4 hal yang sangat bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Apakah keempat hal tersebut? Yang pertama adalah cinta kasih universal. Karena sifatnya universal, bukan hanya ditujukan kepada manusia saja, bisa kepada hewan dan yang bukan manusia. Dan cinta kasih universal tidak mengenal sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Semua pada hakikatnya adalah sama. Yang kedua adalah belas kasihan. Belas kasihan ini kita tujukan kepada manusia yang menderita, seperti menderita kelaparan. Jadi kita memberikan bantuan kepada mereka berupa sembako dan materi-materi lainnya, tanpa membedakan statusnya, agamanya, rasnya, dan golongannya. Yang jelas, tujuan dari kita adalah membantu mereka meringankan penderitaannya. Yang ketiga adalah rasa simpati. Sering kita mencari teman untuk menderita. Seperti misalnya kita dalam ujian, nilai kita dapat 5, ternyata ada teman kita yang dapatnya 4.
Setelah kita melihat nilainya lebih rendah dari kita bahagia. Itu artinya mengajak orang untuk menderita bersama. Yang paling penting adalah ketika kita melihat makhluk itu berbahagia, kita turut berbahagia. Ketika mereka menderita, kita harus menolong mereka. Itulah rasa simpati kita terhadap makhluk-makhluk tersebut. Yang keempat adalah ketenangan dan keseimbangan batin. Artinya tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat jahat. Kita tenang dan berpikir secara logis dan seimbang dalam batin agar semua makhluk itu berbahagia. Baik sahabat sukses, dari penjelasan di atas saya simpulkan bahwa dalam berpuasa kita harus mengingat 4 hal. Yang pertama adalah untuk menghancurkan kejahatan yang sudah ada di dalam diri kita. Yang kedua, untuk menekan kejahatan yang belum timbul. Yang ketiga adalah mengembangkan kebajikan atau hal yang positif yang telah ada di dalam diri kita. Yang keempat adalah membangkitkan hal-hal yang positif atau kebajikan-kebajikan yang belum ada. Demikian penyampaian motivasi inspirasi dari saya. Dan saya dan keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat sukses, pada tahun ini perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 negara kita dalam pandemi COVID-19. Itu bukan hanya dihadapi oleh negara kita, tetapi juga oleh negara-negara di seluruh dunia. Kami mengucapkan terima kasih kepada para tenaga medis seperti dokter, perawat, dan juga kepolisian, unsur TNI, pemerintah, dan seluruh relawan yang berdiri di garda depan untuk menghadapi COVID-19. Semoga Bapak Ibu dan para relawan beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan dalam berkah Tuhan Yang Maha Esa. Saya dan keluarga dengan setulus hati memberikan penghormatan kepada Bapak Ibu dan para relawan yang berdiri di depan untuk memerangi COVID-19. Kami bisa membantu tinggal di rumah saja. Jika tidak ada keperluan, tidak keluar rumah. Semoga juga yang lain juga demikian, sehingga negara kita maupun negara-negara lainnya dapat segera memutus mata rantai COVID-19 ini. Semoga semua makhluk berbahagia.